Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, kembali kita berjumpa di Jejak Semesta 65. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita sekalian. Rekan-rekan sekalian, pada kesempatan yang baik ini saya ingin hadirkan lagi suatu pandangan dari dan kegiatan yang dilakukan oleh Baca Pres Anies Rashid Baswedan. Kali ini terkait dengan pendidikan, dunia pendidikan, di mana pada beberapa waktu yang lalu, sekitar 2-3 hari yang lalu, Anies Rashid Baswedan ini kemudian memberi pandangan-pandangan terhadap di kalangan anak-anak muda yang ada yang masih kuliah, ada yang SMA, ada yang perguruan tinggi, dan masih banyak generasi muda tentang arti pentingnya dunia pendidikan. Di sini akhirnya dalam dialog itu, saudara sekalian, nanti juga kita sertakan video pendek tentang uraian singkat tentang betapa strategis tentang pendidikan, dan pendidikan tidak boleh hanya dimonopoli oleh pemerintah tetapi juga harus dibuka secara luas kepada masyarakat. Itu pandangan inti dari Anies Baswedan, dan kunci dari pendidikan, kualitas pendidikan itu katanya adalah tergantung pada kualitas gurunya, mutu dari gurunya. Nah, saudara sekalian, kita coba ambil pandangan singkat dari Anies Rashid Baswedan yang mengatakan bahwa pendidikan adalah sesuatu yang amat penting dan perlu jadi perhatian serius. Namun bukan berarti bahwa pendidikan hanya bisa dijalankan dengan pendekatan program oleh pemegang kewenangan, dalam hal ini adalah pemerintah yang dimaksud. Justru pendidikan harus dijalankan sebagai gerakan yang penuh keceriaan bagi semua. Apresiasi tinggi atas terselenggaranya Festival Belajar Raya ya pada tahun 2003 oleh Jaringan Penggerak Pendidikan. Semua murid, semua guru yang terus konsisten mendorong interaksi pegiat lapangan, masyarakat dan pemegang kewenangan bersama-sama merayakan kolaborasi dalam dunia pendidikan. Selalu menaruh hormat pada mereka yang sebenarnya tak dibebani kewajiban konstitusional untuk membantu pendidikan, namun secara sengaja memilih untuk ikut turun demi masa depan anak-anak bangsa. Saudara sekalian, dalam acara ini yang diselenggarakan oleh masyarakat ya, bukan oleh pemerintah, dalam acara Festival Belajar Raya ya, yang dilakukan di Jakarta dan diikuti oleh banyak sekali orang, anak-anak muda terutama di kaum perempuan, laki dan sebagainya. Itu yang menghadirkan sosok Anies untuk memberi pencerahan kepada mereka. Nah, dan nanti saudara sekalian, kita juga ingin mendapatkan sedikit pandangan gambaran yang lebih utuh tentang pandangan dia ketika dia menyampaikan soal pendidikan tersebut. Jadi dia mengatakan bahwa pendidikan itu tidak boleh hanya dilihat sebagai program semata, sebagaimana yang tadi kita awal sudah sampaikan. Kalau hanya dilihat sebagai suatu program semata, akibatnya program tersebut kerap dimonopoli oleh pemerintah sebagai pemegang kekuasaan. Wujudnya monopoli melalui dinas, wujudnya melalui kepala sekolah, lalu dianggap itu adalah wilayahnya pemerintah saja, katanya. Anies dalam acara ngobrol publik bertajuk Move On, tapi ini dalam acara yang lain, tapi pendidikan juga ya, tetapi bisa kita sinkronkan dengan apa yang di acara Belajar Raya tadi yang diadakan dan nanti kita akan lebih lengkap, kita akan hadirkan foto-foto maupun video yang terkait dengan pandangan dia, walaupun agak singkat, saudara sekalian. Anies dalam acara ngobrol publik ya, bertajuk Move On, Legacy dan Keberlanjutan dalam Dunia Pendidikan di Pos Blok Jakarta Pusat 29 Juli 2023 yang lalu. Anies menjelaskan seharusnya pemerintah memberikan ruang selebar-lebarnya ruang bagi masyarakat untuk ikut terlibat membangun pendidikan, terutama dalam melibatkan pegiat pendidikan. Pasalnya, Anies melihat pengalaman hingga jaringan telah dimulai para pegiat pendidikan, sedangkan pemerintah, kata Anies, hanya memiliki aspek otoritas dan fiskal saja. Jadi bila pendidikan dipandang sebagai sebuah gerakan, maka negara itu
pemerintah membuka ruang mengajak semua terlibat dan mengajak semua, kalau bahasa sekarang namanya kolaborasi. Oleh karena itu, Anies menilai keterlibatan masyarakat dalam membangun pendidikan menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah. Ia meminta pemerintah tidak menempatkan diri sebagai pelaku yang terpenting. Artinya, saudara sekalian, itulah gambaran Anies secara singkat tentang bagaimana membangun dunia pendidikan, dan tentunya ini bagian dari pandangan dia ya untuk ke depan. Kalau dia misalnya terpilih sebagai Presiden Republik Indonesia, maka dia akan pemerintah adalah salah satu faktor yang lebih pada pengelola sebagai otoritas saja dan fiskal, sementara masyarakat harus dibuka ruang untuk berpartisipasi sepenuhnya untuk meningkatkan kualitas melalui pendidikan, untuk meningkatkan kualitas kehidupan bangsa dan negara. Nah, kawan-kawan sekalian, itulah pandangannya, dan nanti kita akan tambahkan dengan video pendek dan foto. Dan begitu banyak orang terlibat, dan begitu orang anak-anak muda yang begitu mendengarkan kehadiran Anies, begitu ramai-ramai mereka datang untuk mendengarkan pandangan-pandangannya. Nah, demikian kawan-kawan sekalian, jangan lupa subscribe, like, dan share channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan sebagai gerakan, dan itu adalah prinsip yang menurut kami harus terus dipegang, bukan sekedar program. Kalau program ya hanya diselenggarakan oleh pemerintah, lalu masyarakat hanya menjadi partisipan pasif. Tapi ketika pendidikan sebagai gerakan, maka inovasi, terobosan, kebaruan yang ada di masyarakat yang dimunculkan oleh para pegiat-pegiat pendidikan itu ditampung, digarap untuk bisa dilaksanakan bersama-sama oleh pemerintah. Nah, ketika dulu kami bertugas di Kemdikbud, pendekatan ini juga yang digunakan. Pada waktu itu diselenggarakan yang namanya Pesta Pendidikan, yang sekarang menjadi Belajar Raya. Dimulai 2016. Kenapa itu dilakukan? Karena kami melihat begitu banyak terobosan, inovasi di luar yang tidak terakomodasi oleh pemerintah. Justru malah pemerintah mengerjakan yang sama terus dari tahun ke tahun. Dengan ada keterbukaan, lalu ada kolaborasi, harapannya pendidikan kita akan mengalami peningkatan kualitas terus-menerus dengan mendapatkan masukan-masukan, ide-ide dari masyarakat, pegiat-pegiat pendidikan yang terlibat. Tentang guru, kunci utama memajukan pendidikan adalah dengan meningkatkan kualitas guru. Guru yang bukan hanya mengajar, bukan hanya mendidik, tapi juga menginspirasi, bahkan menggerakkan. Karena itulah fokus utama adalah menempatkan guru sebagai kunci. Dan itu artinya guru juga harus bisa mengajar dengan tenang. Mengajar dengan tenang itu artinya mereka bekerja memiliki kepastian status, bekerja memiliki kepastian tentang kesejahteraan. Sebaliknya, mereka nanti akan memberikan yang terbaik untuk para siswanya, untuk masyarakat. Jadi saya melihat guru ini menjadi kunci, dan harapannya lewat kegiatan Belajar Raya ini kita menomorsatukan guru sebagai garda terdepan memajukan pendidikan. Pendidikan sebagai